warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Risanti dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Angkatan 2019. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah pengantar geografi regional yang diampu oleh Bapak Darwis Darmawan, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis region pada geografi regional secara garis besar. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti region tersendiri. Arti region tersendiri dapat kita artikan sebagai suatu wilayah yang memiliki kenampakan yang sama, entah dilihat dari unsur fisik ataupun dari manusianya, ataupun dari gabungan dari fisik dan manusianya. Jenis-jenis region terbagi dua. Yang pertama ada region formal atau kita sebut dengan uniform region. Yang kedua ada nodal region atau kita sebut dengan dynamic region. Dari kedua jenis region tersebut, saya akan memaparkan apa bedanya dan apa saja contohnya. Langsung saja, yang pertama ada formal region atau kita sebut dengan uniform region. Uniform region ini bisa kita tandai dengan adanya kenampakan yang sama, entah dilihat dari iklim, vegetasi, landform, penggunaan lahan ataupun yang lainnya. Contohnya itu kita ambil di wilayah saya, tepatnya di Gunung Salem, Kota Tasikmalaya. Diberi nama atau toponimi Gunung Salem ini sebenarnya bukan dari gunung, hanya saja orang dulu menamai Gunung Salem ini sebagai gunung, padahal ini awalnya itu hanya bukit. Dan di sekitar wilayah Gunung Salem ini mempunyai toponimi yang sama seperti Gunung Pompok, Gunung Sabelah, Gunung Salem, dan lain-lain. Dapat kita simpulkan berarti ini sebagai dataran rendah. Dan di sebelah barat dari Gunung Salem itu persawahan. Mengapa saya sebut persawahan? Karena dilihat dari sumber airnya itu warnanya keruh atau kecoklat-coklatan. Jika warnanya keruh, maka dapat kita simpulkan tanah air padatannya itu memiliki kandungan zat besi, yaitu bersifat asam karena terjadinya endapan. Itu dilihat jika dari lapisan geologinya ataupun struktur geologinya dari lapisan tanahnya. Yang kedua ada nodal region atau kita sebut dengan dinamis region. Jika ini ditandai dengan adanya gerakan dari dan ke pusat atau ke node. Kita ambil contoh juga di wilayah saya, adanya Pasar Pancasila, tepatnya di Kecamatan Tawang. Seperti yang kita tahu, adanya pasar itu untuk dijadikan sebagai pusat pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dikarenakan dalam noda region memiliki hierarki ataupun tingkatan, kita ambil tingkatan yang paling rendah, yaitu warung. Ini pasar, tingkatan rendahnya adalah warung kecil. Pastinya juga di setiap kecamatan pasti ada beberapa desa di bawah kecamatan. Di desa tersebut, di satu desa pasti ada antara 2-3 warung-warung kecil kan. Itu bisa kita sebut dengan hierarki pada nodal region tersebut. Masyarakat cenderung akan berbelanja ke warung terlebih dahulu sebelum ke pasar. Mengapa? Karena untuk mengefisienkan tenaga dan juga waktu. Dan juga setelah itu bisa kita lihat dari jaring-jaring ini, jika warung dalam memenuhi kebutuhannya pasti akan mencari barang ke pasar. Pasar jika untuk memenuhi kebutuhannya bisa mencari pasar yang lebih besar ataupun mencari pasokan-pasokan dari distribusi begitu. Kita lihat saja seperti Pancasila pasti akan berbelanja ke pasar yang lebih besar seperti pasar Cikurubuk gitu. Dalam region nodal memiliki 4 unsur yang esensial. Yang pertama adanya arus barang, ide atau gagasan dan juga manusia. Yang kedua adanya node atau pusat yang menjadikan pusat pertemuan berlangsung.
secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Yang keempat, adanya jaring-jaring. Sebenarnya region formal itu tidak memiliki core ataupun inti, tetapi dilihat dari beberapa hal memiliki hinterland ataupun jantung wilayah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya sendiri juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.